Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. La nabiyya ba'da. Bersyukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana pada malam hari ini alhamdulillah kita masih diberikan nikmat iman, nikmat Islam serta nikmat sehat walafiat. Alhamdulillah sehingga pada detik ini kita masih diberikan kesempatan untuk bergabung bertemu bersua dalam kajian online kita tiap Ahad malam, insya Allah mengkaji kajian sirah. Alhamdulillah, masya Allah, fase demi fase dari baginda Nabi Muhammad SAW telah kita kaji ya, insya Allah. Alhamdulillah ini sudah masuk fase-fase akhir dari kehidupan beliau ya. Semoga ilmu-ilmu yang kita dapatkan selama ini bisa menjadi yang bisa kita ambil ibrohnya dan menjadi panduan kita ya dalam mengamalkan sunnah-sunnah Rasulullah, mengambil ibroh dari kisah-kisah yang beliau lalui selama masa hidupnya. Semoga bermanfaat bagi kehidupan kita ya. Insya Allah pada malam ini kita lanjut untuk peristiwa di tahun 10 Hijriah insya Allah. Kepada Ustadz Daniel, tafadhol, silakan waktu dan tempat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh allazi la nabiyya ba'dah amma ba'd. Hadirin ikhwatiman rahimakumullah. Alhamdulillah dengan izin Allah bisa kembali bermuajahah. Mudah-mudahan aktivitas kita, gerak langkah kita senantiasa ada dalam tuntunan, lindungan dan ampunan Allah Azza wa Jalla. Salawat dan salam semoga dilimpah curahkan kepada Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para keluarga, sahabat dan segenap umat yang senantiasa itba' kepadanya ila akhiril hayah nanti, mudah-mudahan termasuk kita di dalamnya. Hadirin khawatiman rahimakumullah, di episode malam hari ini kita memasuki satu babak, satu episode yang kemudian menjadi episode yang paling penting dalam kehidupan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Tentu tanpa menafikan episode dan cuplikan sejarah yang lainnya ya tentunya. Kenapa kok kemudian momennya jadi momen paling penting? Karena di momen ini Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam telah merangkum beberapa hal yang menjadi konten dakwah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam selama berdakwah sebagai seorang Rasul, kurang lebih sekitar 23 tahunan. Nah di momen inilah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyimpulkan, memberikan satu simpulan, sehingga kesimpulan ini menjadi kesimpulan yang paling mudah diingat oleh masyarakat sahabat saat itu, dan juga paling mudah untuk disampaikan lagi kepada orang lain. Jadi ini momen memberikan kayak epilog ya, atau dalam konteks yang lain mungkin istilahnya disebut dengan closing statement atau finishing touch di dalam proses dakwah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian yang kedua, di momen ini juga Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam telah merampungkan seluruh praktek hukum di dalam agama Islam. Jadi semua permasalahan hukum sudah selesai, apapun itu. Baik tentang halal ataupun haram, baik tentang wajib ataupun haram, baik tentang sunnah ataupun makruh, itu sudah ditunaikan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dengan sangat sempurna. Di momen ini pula, hadirin khotimah rahimakumullah, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan isyarat kepada para sahabat akan kepulangan beliau ke haribaan Allah Azza wa Jalla. Jadi sudah ada momen seperti perpisahan walaupun tidak secara langsung, bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam
memberikan isyarat bahwa beliau akan pulang sebentar lagi. Dan ini tentunya menjadi poin tersendiri bagi para sahabat. Kenapa? Karena ketika Islam tidak lagi ada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, tentu berbeda. Sebaik apapun pengamalan dan pemahaman Islam para sahabat, tetap ketika ada satu episode di mana Nabi Muhammad pulang kembali ke haribaan Allah Azza wa Jalla, tentu hal ini menjadi perkara yang berbeda. Jadi perkara yang baru dan sangat berbeda. Kenapa? Karena ada satu pengalaman yang kemudian tidak lagi bisa mereka dapatkan. Yakni berkumpul dengan Nabi, kemudian bercengkrama dengan Nabi, kemudian minta fatwa kepada Nabi, minta putusan kepada Nabi, minta fatwa kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan lain sebagainya, sehingga tetap ada yang hilang dan kurang ketika Nabi Allah Muhammad tidak ada di tengah-tengah para sahabat atau tidak ada di tengah kaum muslimin. Dan sekaligus hal itu juga menjadi satu trigger pemicu bagi para sahabat untuk tetap melanjutkan Islam sekalipun tidak ada Nabi. Maka dalam bahasa yang lebih simpel, Islam itu harus tetap maju, harus tetap tumbuh dan berkembang dengan atau tanpa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Tentu kalau ada Nabi ya lebih baik, tetapi kan tidak lantas difahami Nabi harus hidup abadi. Ada masa di mana Nabi juga harus pulang ke haribaan Allah Azza wa Jalla, maka ada atau tidak ada Nabi, Islam tetap harus maju. Hadirin khatiman rahimakumullah, di momen ini juga kita belajar tentang betapa Allah Azza wa Jalla memberikan kepada kita satu momen musibah yang terbesar dalam kehidupan. Dan ini disepakati oleh para ulama bahwa wafatnya Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam adalah musibah terbesar bagi umat Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Sekaligus sebagai tanda-tanda kiamat yang paling sharih, yang paling jelas Allah Azza wa Jalla tunjukkan. Jadi tanda-tanda kiamat di wafatnya Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi ini pelajaran tersendiri yang Allah berikan kepada kita sebagai umat Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam sebagai cara agar Allah Azza wa Jalla menguatkan iman kita dengan musibah terbesar yang Allah berikan, yakni wafatnya Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, sekaligus menjadi salah satu tanda hadirnya atau akan datangnya kiamat, tanda yang besar yang akan menjadi tanda datangnya hari kiamat. Nah, hadirin khatiman rahimakumullah, hal-hal tadi kemudian bisa kita breakdown di dalam beberapa item yang akan kita bahas satu persatu insya Allah. Yang pertama, hadirin ikhwatiman rahimakumullah, di tahun ke-9 itu ada pelaksanaan ibadah haji yang dipimpin oleh sahabat Abu Bakar radhiyallahu anhu. Itu di tahun ke-9. Tapi Nabi tidak turut serta. Jadi yang haji cuma Abu Bakar dan para sahabat tentunya. Kalau Nabi sendiri tidak ikut serta. Cuman waktu itu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sudah mengingatkan kepada Abu Bakar radhiyallahu an bahwa sampaikan kepada orang-orang Mekah dan umumkan kepada orang-orang Mekah begitu. Nanti yang mengumumkan Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an, tapi tentunya ya atas kerjasama dengan Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an sebagai Amir Safar waktu itu atau Amir Haji waktu itu. Maka keputusannya adalah setelah tahun ini, berarti setelah tahun ke-9, berarti masuk tahun ke-10, 11 dan seterusnya. Kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang disampaikan kepada Ali, tidak lagi boleh orang-orang musyrik berada di kota Mekah. Dengan kalimat innamal musyrikuna najasun, orang musyrik itu najis, maka tidak boleh lagi setelah tahun ini dalam kurung ya tahun ke-10, 11, 12 dan seterusnya, orang-orang Mekah yang musyrik menginjakkan kakinya di kota Mekah. Itu sudah tidak boleh. Sehingga hal itu berdampak atau berimplikasi pada hilangnya praktek jahiliyah dalam ibadah haji. Jadi maksud Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tidak lagi membolehkan orang-orang musyrik tinggal di kota Mekah. Di antara tujuan utama Nabi adalah supaya pelaksanaan ibadah haji tidak lagi terkontaminasi. Pelaksanaan ibadah haji tidak lagi jadi campur-campur. Pelaksanaan ibadah haji tidak lagi menjadi ibadah yang bias. Kenapa? Karena di situ ada ibadah haji yang dipraktekkan oleh Nabi, tapi di waktu yang sama ada juga ibadah haji yang masih bertemakan jahiliyah.
Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam membuat sekat, membuat batasan mana yang jahiliyah, mana yang sesuai dengan manhaj kenabian. Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di tahun yang ke-10 melarang sekali lagi orang-orang musyrik untuk bisa melaksanakan ibadah haji di kota Makkah. Sekali lagi dalam rangka mengantisipasi pembiasan di dalam ajaran agama. Karena kalau dua-duanya dipraktekkan dalam satu waktu, tentu ini akan membuat bias dalam agama. Maka Nabi ambil kesimpulan, di sini tidak boleh ada amalan yang lain, tidak boleh ada gerakan yang lain, tidak boleh ada syariat yang lain, tidak boleh ada konsep haji yang lain, kecuali konsep haji yang ditawarkan oleh, yang diajarkan oleh Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka hadirin ikhwatimah rahimakumullah, setelah itu disampaikan oleh Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an, maka Nabi di tahun ke-10 telah mempersiapkan segala sesuatunya sehingga pada tahun ke-10 Nabi Muhammad bisa melaksanakan ibadah haji, bahkan berikut dengan istri-istrinya, bahkan berikut dengan ratusan ribu para sahabat yang Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bisa kumpulkan di padang Arafah saat itu. Jadi sampai ratusan ribu, walaupun secara pasti ada yang bilang ya antara 90.000 sampai 114.000. Intinya ratusan ribu ya, walaupun cuma 114 lah begitu. Nah hadirin Fatimah rahimakumullah, di tahun ke-10 Hijriah, tepatnya di tanggal 25 Zulqa'dah atau 4 hari sebelum bulan Muharram, Nabi Allah Muhammad SAW berangkat dari Madinah ke kota Mekah. Saat itu mikotnya kota Madinah adalah Zulhulaifah. Kalau sekarang mungkin Bi'run Ali. Jadi Zulhulaifah itu sama dengan Bi'run Ali atau Bir Ali. Dan sampai sekarang masih berlaku mikotnya di daerah Bir Ali atau Zulhulaifah. Membawa sekitar 90.000 sampai 114.000. Ya antara 100 ribuan lah kurang lebih. Nah hadirin khatimah rahimakumullah, di Zulhulaifah Nabi Allah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam sampai di Zulhulaifah sebelum asar. Berarti ini relatif dekat ya perjalanan, kalau sebelum asar sudah bisa sampai. Nabi dan juga seluruh kaum muslimin melaksanakan sholat asar dengan qasar. Jadi sudah ada ibadah qasar, yakni dengan meringankan atau memangkas 2 rakaat dalam aktivitas sholat yang jumlahnya 4 kayak zuhur, asar, dan isya. Adapun maghrib dan subuh tidak ada qasar di dalamnya, karena mungkin sudah sedikit jumlah rokanya kemudian dikosor lagi itu. Tapi kalau duhur, asar, dan isya itu memang dibolehkan untuk dikosor. Nah hadirin khatimah rahimakumullah, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pada esok harinya setelah asar beliau sholat dengan qasar, kemudian datang maghrib isya sampai datanglah waktu subuh. Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengenakan pakaian ihram dan diikuti oleh para sahabat yang lainnya. Jadi kalau mungkin kita analisa ya sekitar tanggal 26 Zulqa'dah Nabi sudah menggunakan pakaian ihram dari Zulhulaifah. Wallahu a'lam. Setelah 8 hari perjalanan, hadirin khatimah rahimakumullah, baru Nabi sampai di kota Mekah. Setelah 8 hari dari Zulhulaifah ke Mekah itu ya sekitar memakan waktu sekitar 8 harian. Kalau jalan kaki ya tentu dengan angka 8 harian. Kalau pakai bis ya 6 jam. Atau sekarang malah lebih cepat karena pakai kereta. Jadi jauh lebih, durasi yang dibutuhkan jauh lebih cepat. Tapi kalau zaman dulu ya sekitar 8 harian. Karena memang perjalanan yang santai dari kota Madinah menuju kota Mekah. Wallahu a'lam. Baik hadirin khatimah rahimakumullah, di tanggal 8 Zulhijjahnya, Nabi hanya berangkat ke Mina. Kemudian beliau sholat duhur di Mina, sholat asar, maghrib, dan isya di sana. Jadi duhur, asar, maghrib, isya. Singkat cerita ya bermalamlah di Mina dan menunaikan sholat subuh juga di Mina. Jadi duhur, asar, maghrib, isya, dan subuh. Setelah matahari terbit, beliau berangkat menuju Arafah. Setelah matahari mulai bergeser, condong ke barat, maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan khutbah, ya kemudian dikenal dengan khutbah Arafah. Di tempat di mana beliau berkhutbah, dibangunlah sebuah masjid pada pertengahan abad kedua Hijriah. Jadi ini abad kedua itu berarti di eranya para Khulafaur Rasyidin atau kemudian dinasti Umayyah ini.
ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam melaksanakan khutbah Arafah, maka tempat pelaksanaan khutbah Arafahnya di abad kedua Hijriah itu dijadikan sebagai masjid. Yang nama masjid ini disebut dengan Masjid Namirah. Oh, ini penguasa Abbasiyah. Di tahun kedua tuh di dinasti Abbasiyah. Itu diberi nama Masjid Namirah. Nah, hadirin khatimah rahimakumullah, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berkhutbah dalam khutbahnya ini, kata Nabi, wa antum tus'aluna anni fama antum qailuna. Jadi Nabi Allah Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam menegaskan, kalian akan ditanya tentang aku. Fama antum qailuna, maka apa yang akan kamu ucapkan, maka apa yang akan kamu katakan. Qalu, maka mereka menjawab, nashhadu annaka qad balagta wa addaita wa nasahta. Kata para sahabat, kami bersaksi ya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bahwasanya engkau telah menyampaikan kepada kami, telah menunaikan kepada kami, dan telah menasihati kami. Faqala, maka Nabi Allah Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam bi isba'ihi sababah, berisyarat dengan telunjuknya, yarfa'uha, mengangkat ke langit, ya, yarfa'uha ila sama, mengangkat ke langit, kemudian wayan kutuha ilan nas, dan mengarahkan ke arah manusia. Begitu. Hadirin Fatimah rahimakumullah, kemudian kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, Allahumma syhad, Allahumma syhad, ya Allah saksikanlah, ya Allah saksikanlah, sampai 3 kali. Maksudnya apa yang telah Nabi sampaikan pada khutbah Arafah betul-betul telah didengar oleh kaum muslimin, dan sekali lagi itu menjadi closing statement, menjadi finishing touch, menjadi epilog di dalam penjelasan dakwah Nabi selama 23 tahun. Dan ketika diakhirkan pastinya ada penjelasan, sudahkah saya sampaikan semuanya? Maka para sahabat menjawab, ya sudah. Kata para sahabat, qad balagta, engkau telah menyampaikan secara keseluruhan, wa adaita, engkau telah menunaikan semua yang telah diamanahkan, wa nasahta, engkau pun telah memberikan nasihat. Jadi ini menjelaskan bahwa tidak ada tugas kenabian yang tidak dilaksanakan oleh Nabi Muhammad SAW di penghujung usianya. Karena ini menjadi sekali lagi menjadi momen Nabi Allah Muhammad SAW kembali ke haribaan Allah Azza wa Jalla. Setelah Nabi pidato, hadirin ikhwatin rahimakumullah, maka Allah Azza wa Jalla menurunkan surat Al-Yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam madina. Surat Al-Maidah ayat ketiga. Ini menjelaskan bahwa apa yang sudah Nabi ajarkan secara keseluruhan itu adalah al-yauma akmaltu lakum, telah dianggap oleh Allah Azza wa Jalla sebagai perkara yang telah sempurna. Artinya sudah finish, sudah tidak ada lagi yang harus kemudian diperjelas atau dipertegas. Kenapa? Karena semuanya sudah diajarkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Sampai ketika ayat ini turun, teman-teman, Umar bin Khattab menangis. Kemudian ditanya oleh para sahabat, kenapa nangis wahai Umar? Maka Umar radhiyallahu anhu menjawab, sesungguhnya tidak ada setelah kesempurnaan kecuali kekurangan. Kalau sudah sempurna agamanya, al-yauma akmaltu lakum dinakum, agamanya sempurna sudah, maka tidak ada lagi yang akan tersisa kecuali kekurangan. Karena setelah kesempurnaan, ujungnya akan ada kekurangan. Pasti. Dari kekurangan, misalkan ada orang punya kekurangan, seiring berjalannya waktu dia punya kelebihan. Tapi kalau orang sudah punya kelebihan, seiring berjalannya waktu bisa jadi punya kekurangan. Jadi ya Umar bin Khattab paham bahwa kalau sudah sempurna begini, Nabi Allah Muhammad SAW sudah tidak lagi ada tugas, ya sudah pulang berarti, karena sudah bebas tugas. Maka kata Umar bin Khattab radhiyallahu an, yang dirasakan oleh Umar bin Khattab radhiyallahu an, jika syariat sudah sempurna, maka wahyu akan berhenti. Jika wahyu sudah berhenti, maka tibalah saatnya Nabi SAW kembali ke haribaan Allah. Karena kehadiran Nabi Muhammad SAW ya harus berdasarkan turunnya wahyu. Kalau masih ada wahyu yang turunnya, Nabi Muhammad tetap akan terus bertugas kan, karena nggak mungkin wahyu turun Nabi Muhammadnya nggak ada atau sudah meninggal. Artinya bahwa turunnya wahyu itu menjadi salah satu keunggulan Nabi Muhammad SAW, sekaligus menjadi isyarat bahwa ya Nabi Muhammad SAW
ketika ini menjadi isyarat bahwa ya Nabi Muhammad sudah menunaikan dengan baik tugas-tugasnya, telah menyempurnakan tugas-tugasnya, sehingga ya kalau itu sudah selesai dan wahyu sudah tidak turun, berarti Nabi Muhammad ya tinggal pulang. Kalau turun wahyu masih ada, wahyu masih ada kemudian turun, ya pastinya Nabi Muhammad tetap stay untuk ada dan menyampaikan wahyu tersebut kepada kita sebagai umatnya, para sahabat saat itu juga kita sebagai umat Nabi Muhammad SAW. Jadi kalau nggak ada turun wahyu ya sudah selesai, berarti Nabi Muhammad harus pulang. Dan nanti pertanyaannya kan, kalau memang mungkin turun wahyu ya, kalau sudah selesai semuanya sebagai sebuah ajaran agama, ya apalagi yang mau diturunkan? Kalau memang sudah sempurna secara pemahaman. Nah, hadirin Fatimah rahimakumullah, maka Nabi SAW menjadikan momen-momen ini sebagai momen-momen pemberian wasiat. Sama halnya seperti orang akan meninggal dunia. Jadi orang akan meninggal dunia, maka orang itu akan memberikan wasiat. Dan ini pula yang kemudian oleh Nabi SAW lakukan. Jadi wasiatnya lebih kepada wasiat agama, wasiat tentang ketaatan dan kesolehan. Nah, nanti yang dipermasalahkan oleh sebagian kalangan muslim di dunia adalah kaitannya dengan wasiat kepemimpinan. Itu jadi rame. Kenapa? Karena banyak yang mengklaim, misalkan keluarga dari pihak Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an, mungkin ya kalau konteksnya lebih kepada Syiahnya sebetulnya, bukan kepada keluarga Alinya, meyakini bahwa Ali lah yang lebih berhak untuk menjadi pengganti Nabi Muhammad SAW, yang seharusnya mendapatkan wasiat dari Nabi dalam kurung wasiat kepemimpinan. Itu yang kemudian oleh sebagian kalangan ya muslim di dunia itu diperdebatkan, ya sampai hari ini juga masih diperdebatkan. Nah, hadirin Fatimah rahimakumullah, adapun wasiat yang saya maksudkan bukan pada wasiat kepemimpinan, tapi lebih kepada wasiat komitmen terhadap agama. Karena Nabi juga SAW faham bahwa ketika seseorang sudah kemudian komitmen dalam beragama, kalau yang dipegangnya benar kan jadi benar. Tapi kalau yang dipegangnya tidak benar, ini kan jadi masalah. Itu ada orang komitmen dalam agama, tapi ternyata komitmennya tidak benar. Ternyata komitmen itu bermasalah. Ternyata komitmennya itu tidak linear dengan ajaran agama yang telah sempurna tadi. Maka hadirin Fatimah rahimakumullah, karena agamanya sudah sempurna, al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam madina, maka Nabi SAW harus memberikan wasiat, di mana wasiat tersebut betul-betul menjadi refleksi daripada al-yauma akmaltu lakum dinakum, menjadi manifestasi dari al-yauma akmaltu lakum dinakum. Karena dengan cara itulah kemudian Nabi memastikan antara teori yang telah Nabi tegaskan dengan prakteknya para sahabat nanti relevan. Jangan sampai kemudian Nabiullah Muhammad SAW meninggalkan kondisi para sahabat yang betul-betul di tengah kegamangan dan kebingungan. Maka Nabi SAW harus pastikan tidak ada teori yang tidak bisa dipraktekkan. Tidak ada teori yang tidak membumi. Maka Nabi pastikan itu bahwa semua teori yang ada dalam Al-Quran dan dalam As-Sunnah itu masih bisa membumi. Nah, hadirin ikhwatimah rahimakumullah, maka di antara beberapa wasiat Nabi. Jadi yang pertama, dalam riwayat Imam Bukhari dijelaskan, kata Nabiullah Muhammad SAW, sesungguhnya setahun berputar sebagaimana keadaan sejak Allah menciptakan langit dan bumi. 1 tahun itu ada 12 bulan, kata Nabi SAW, dan ada 4 bulan di dalamnya yang masuk kategori bulan yang suci. 3 bulan berturut-turut, Zulqa'dah, Zulhijjah, dan Muharram. Kemudian 1 bulan lagi yang tidak berurutan, ini bulan Rajab Mudhar, yang terletak antara Jumadil Akhir dengan bulan Sya'ban. Nah, hadirin khatimah rahimakumullah, kemudian beliau bersabda, bukan bulan apakah ini, kata Nabi. Para sahabat menjawab, Allah dan Rasulnya yang lebih mengetahui. Sebetulnya sahabat tahu ya, bahwa bulan yang dimaksud di saat itu ya bulan Zulhijjah. Karena Nabi melaksanakan haji kan di bulan Zulhijjah. Jadi pastinya bulannya bulan Zulhijjah. Tapi kemudian kok kenapa sahabat menjawab Allah dan Rasulnya lebih mengetahui? Penekanannya hadirin ikhwatimah rahimakumullah,
para sahabat khawatir Nabi memberikan nama yang lain selain Zulhijjah. Atau para sahabat langsung saja to the point, karena kan biasanya nih, dalam diskusi atau dialog Nabi dengan para sahabat, misalkan kata Nabi, atadruna mal muflis, apakah kalian tahu orang yang bangkrut? Maka sahabat jawab dulu, orang yang bangkrut itu tidak punya dinar, tidak punya dirham. Baru nanti Nabi koreksi. Atau memang kalau betul-betul sahabat tidak tahu sama sekali, maka jawabannya akan Allah wa rasuluhu a'lam. Sama kayak waktu Nabi nanya kepada Umar bin Khattab tentang Jibril. Ini tentang hadis Jibril ya. Nabi kepada Umar, Umar tahu nggak siapa yang datang? Oh, Allah wa rasuluhu a'lam. Allah dan Rasulnya lebih tahu. Itu karena memang betul-betul tidak tahu. Tapi kalau pertanyaannya adalah bulan apa ini, sebetulnya para sahabat tahu. Karena pastinya ya pelaksanaan haji nggak mungkin di bulan selain Zulhijjah. Namanya juga bulan Zulhijjah. Terus kenapa kok para sahabat jawabannya Allah wa rasuluhu a'lam? Allah dan Rasulnya lebih tahu. Kenapa jawabannya seperti itu? Karena para sahabat khawatir jangan-jangan Nabi mau ngasih nama yang lain selain Zulhijjah. Mungkin saja ada pergantian nama begitu. Makanya langsung saja Allah wa rasuluhu a'lam, karena para sahabat pun yakin seyakin-yakinnya tidak mungkin Nabi tidak tahu bahwa ini bulan Zulhijjah. Itu nggak mungkin Nabi nggak tahu. Tapi kok kenapa nanya gitu? Oh, mungkin mau ada yang dirubah oleh Nabi. Tapi ternyata setelah Nabi Allah Muhammad menjawab, kata Nabi, ini kata Nabi sendiri, bukankah ini bulan Zulhijjah? Maka para sahabat menjawab, oh iya betul ini bulan Zulhijjah. Padahal tadinya para sahabat berpikir jangan-jangan Nabi mau ngasih nama yang lain selain bulan Zulhijjah. Karena kok tumben-tumbenan Nabi nanya ini bulan apalah. Nabi sendiri kan tahu dia orang Arab juga gitu. Wah ini adalah bulan Zulhijjah. Toh sedang melaksanakan ibadah haji pula ya. Pasti namanya ya bulan Zulhijjah, nggak mungkin bukan bulan Zulhijjah kan gitu. Kemudian Nabi Allah Muhammad bertanya lagi, negeri apakah ini? Negeri apa ini? Maka kata para sahabat, Allah wa rasuluhu a'lam. Allah dan Rasulnya lebih tahu. Sekali lagi ini cara para sahabat untuk, oh Nabi juga pasti tahu ini tempatnya yang Mekah gitu. Ini tempatnya yang Arafah gitu. Kenapa juga nanya-nanya begini gitu kan? Nabi juga pastinya tahu, dia juga sama-sama orang Arab. Nah hadirin khatiman rahimakumullah, maka dijawab oleh Nabi sendiri, kata Nabi, bukankah ini negeri Al-Haram? Tanah haram? Maka dia oleh para sahabat, iya ini tanah haram. Kemudian kata Nabi, hari apakah ini? Sahabat kembali mengulang, Allah wa rasuluhu a'lam. Maka Nabi Allah Muhammad SAW bersabda, kata Nabi Allah Muhammad, bukankah hari ini adalah hari Yauman Nahar, hari penyembelihan? Maka para sahabat menjawab, iya ini adalah Yauman Nahar. Nah hadirin ikhwatiman rahimakumullah, saat selesai menyampaikan beberapa pesan tersebut, pertanyaan kayak ini bulan apa, ini negeri apa, ini hari apa, maka Nabi Allah Muhammad SAW menyampaikan sebuah pesan penting kepada para sahabat. Kata Nabi, fa inna dima'akum wa amwalakum wa a'radakum alaikum haramun ka hurmati yaumikum hadza fi baladikum hadza fi syahrikum hadza ila yaumi talqauna rabbakum ala hal ballaghta. Kata Nabi SAW, makanya kenapa ada pertanyaan bulan apa, tanah apa, dan hari apa? Karena berhubungan dengan ayat apa yang akan Nabi SAW sampaikan. Kata Nabi, fa inna dima'akum, darah kalian, wa amwalakum, dan harta kalian, wa a'radakum, dan kehormatan kalian. Jadi Nabi sedang mengajarkan kepada para sahabat ada beberapa item yang harus dijaga. Satu, kaitannya dengan darah. Yang kedua, harta. Yang ketiga, kehormatan. Alaikum haramun, atas kalian hukumnya haram. Seperti haramnya hari ini, yakni Yauman Nahar. Seperti haramnya tempat ini, yakni tanah haram, dan seperti haramnya bulan ini, yakni bulan Zulhijjah atau bulan haram. Sampai kemudian kamu berjumpa dengan Rabb kalian, ila yaumi talqauna rabbakum. Sampai kata Nabi dipertegas, ala hal balagta,
bukankah aku telah menyampaikan? Kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka para sahabat menjawab, ya, Anda telah menyampaikan dengan sangat sempurna. Nah, hadirin khawatiman rahimakumullah, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kemudian mengingatkan kepada para sahabat. Kata Nabi, "Falyuballighish syahidul ghaib." Maka hendaklah yang hadir sampaikan kepada yang tidak hadir. Yang sedang hadir, yang sudah hadir, sampaikan kepada yang tidak hadir. Farubba muballaghin au'a min sami', kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, karena terkadang yang disampaikan itu lebih dimengerti daripada yang mendengarkan langsung. Yang mendengarkan langsung bisa jadi kurang paham, tapi yang disampaikan kembali, ya maksudnya disampaikan, dia hafal tapi dia nggak paham, dia sampein aja. Ternyata malah yang mendapatkan informasi yang baru ini, yang disampaikan ini yang malah lebih tahu daripada yang dengar langsung. Jangan. Sampai kata Nabi, janganlah kalian kembali kufur sepeninggalanku, sebagian kalian saling membunuh sebagian yang lain. Ini pesan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, saking haramnya darah umat Muslim ditumpahkan. Nah, hadirin khawatiman rahimakumullah, setelah khutbah ini beliau mencukur rambutnya, kemudian menunggangi kendaraannya menuju Mekah untuk melakukan tawaf ifadah dan sholat zuhur di Mekah. Di sana beliau meminum air Zam-Zam dan setelah itu kembali ke Mina dan bermalam lagi di kota Mina. Nah, hadirin khawatiman rahimakumullah, khutbah wada itu atau wasiat Nabi itu tidak di satu tempat saja, tidak pas sedang Arafah saja. Jadi tidak hanya pada momen Arafah saja. Ada beberapa momen di mana Nabi Allah Muhammad memberikan wasiatnya. Kalau kemudian boleh kita breakdown, teman-teman. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam setelah melaksanakan ibadah haji itu masih punya waktu sekitaran 3 bulanan. Jadi Nabi Muhammad setelah melaksanakan ibadah haji di tahun ke-10 itu masih memiliki waktu sekitar 3 bulanan. Itu pertengahan bulan Zulhijjah, kemudian bulan Muharram, bulan Safar, baru masuk bulan Rabiul Awal. Itu pun di pertengahan juga kan bulan Rabiul Awal. Jadi pertengahan Zulhijjah dan sampai pertengahan Rabiul Awal. Itulah yang menjadi momen Nabi Allah Muhammad SAW memberikan beberapa wasiatnya kepada kaum muslimin. Jadi wasiat itu tidak hanya di bulan Zulhijjah pada wukuf di Arafah saja. Ada beberapa hal yang kemudian menjadi momen wasiat Nabi kepada para sahabat tanpa harus menunggu di Arafah, kan begitu. Ada beberapa tambahan kaitannya dengan wasiat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang lebih detail, lebih lengkap. Nabi Allah Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, wahai manusia, dengarlah baik-baik apa yang hendak aku katakan, kata Nabi. Aku tidak tahu apakah aku dapat bertemu lagi dengan kalian setelah tahun ini. Nah, ini isyarat ya bahwa kayaknya nggak nyampe ketemu lagi deh tahun depan. Maka dengarkanlah kata-kataku dengan teliti dan sampaikanlah kepada mereka yang tidak hadir di situ. Jadi pastikan obrolan ini dipahami dengan teliti, didengarkan dengan teliti supaya tidak salah, dan sampaikan kepada orang lain yang tidak hadir. Saking pentingnya, saking penting. Jadi dari pernyataan ini kita simpulkan isyarat Nabi akan segera berpulang ke haribaan Allah Azza wa Jalla. Dan yang kedua, Nabi sudah memberikan legitimasi kepada para sahabat untuk jadi mubaligh. Jadi para sahabat oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam diberikan legitimasi untuk jadi mubaligh. Bahkan oleh Nabi dipercayai sebagai orang-orang yang mampu memiliki kemampuan di dalam dunia dakwah. Jadi Nabi Allah Muhammad memerintahkan sampaikan ya kepada yang tidak hadir. Itu kan nyuruh dakwah tidak langsung ya kepada para sahabat. Nah, hadirin khawatiman rahimakumullah, kata Nabi, wahai manusia, seperti hanya kalian menganggap bulan dan kota ini sebagai kota suci, maka anggaplah jiwa dan harta setiap orang Islam sebagai amanah yang suci. Kembalikan harta yang diamanahkan kepada kalian dari pemiliknya yang berhak. Jangan kau sakiti orang lain agar ia tidak menyakitimu pula. Ini pesan-pesan Nabi kepada para sahabat di khutbah yang lain, ya, khutbah wasiat atau wasiat Nabi di tempat yang lain. Berikutnya kata Nabi, wahai manusia, sesungguhnya darahmu dan hartamu adalah haram. Sampai datang masanya kamu menghadap Allah Azza wa Jalla, dan pasti kamu menghadap Allah. Pada waktu itu kamu dimintai pertanggungjawaban atas perbuatanmu.
saya sudah menyampaikan ini, kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, maka barang siapa yang telah diserahi amanat, tunaikanlah amanat itu kepada yang berhak menerimanya. Hadirin ikhwatimah rahimakumullah, nanti akan ada penjelasannya dari Nabi bahwa di akhir zaman itu orang yang kemudian khianat itu dianggap beramanah, dianggap amanah, bahkan orang yang amanah dianggap berkhianat. Jadi betul-betul apa namanya, kebolak-kebalik lah, yang khianat dianggap amanah, yang amanah malah dianggap khianat. Berikutnya, hadirin ikhwatimah rahimakumullah, ingatlah bahwa sesungguhnya kamu akan menemui Tuhanmu, dan dia pasti membuat perhitungan di atas segala amalanmu. Allah telah mengharamkan riba, oleh karena itu segala urusan yang melibatkan riba dibatalkan mulai sekarang. Nah, hadirin ikhwatimah rahimakumullah, jadi semua yang kita kerjakan akan diperhitungkan, apapun itu. Ucapannya, perbuatannya pasti akan diperhitungkan. Nah, di antara yang akan diperhitungkan adalah memakan harta riba. Itu akan diperhitungkan oleh Allah Azza wa Jalla. Maka Allah tegaskan, semua riba sudah tidak berlaku. Tetapi kamu berhak menerima kembali modalmu ya. Kalau modalnya saja ya boleh-boleh saja dikembalikan atau diambil. Tapi kelebihannya jangan. Janganlah kamu berbuat aniaya terhadap orang lain, dan jangan pula kamu teraniaya. Allah telah menentukan bahwa tidak ada lagi riba, dan ribanya Abbas bin Abdul Muthalib pun semuanya sudah tidak berlaku. Semuanya sudah tidak berlaku. Karena di kota Mekah yang paling sering melakukan riba ya Abbas bin Abdul Muthalib, paman kandung Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Hadirin ikhwatimah rahimakumullah, semua tuntutan darah ya, selama masa jahiliyah tidak berlaku lagi. Jadi kalau ada dendam di masa jahiliyah, maka dengan adanya Islam sudah selesai. Tidak mungkin ada pembahasan lagi, dan tidak mungkin ada pembalasan dendam lagi. Dan tuntutan darah pertama yang dihapuskan adalah darah Ibnu Rabi'ah bin Haris bin Abdul Muthalib. Mungkin nanti saya perjelas ya, kenapa Ibnu Rifa'ah ini, Ibnu Rabi'ah ini kemudian menjadi tuntutan darah pertama yang dihapuskan. Jadi dibahas di lain kesempatan. Kemudian waspadalah terhadap setan demi keselamatan agamamu. Nabi mengingatkan pentingnya istiqomah di dalam ketaatan dan menghindari godaan setan. Sesungguhnya setan itu telah berputus asa untuk menyesatkanmu dalam perkara-perkara besar, maka berjaga-jagalah supaya jangan sampai kamu disesatkan dalam perkara-perkara yang kecil. Ini dalam penjelasan para ulama, khutuwati syaitan, langkah-langkah setan itu akan dimulai dari syirik. Kemudian jika syirik gagal akan dimulai dari sisi zina, bid'ah. Kalau bid'ah itu gagal, maka masuk ke dosa-dosa besar. Dosa-dosa besar juga gagal, maka masuk ke dosa-dosa kecil. Nah, itu langkah-langkah setan. Jadi godaannya sangat-sangat parah. Sampai dari perkara besar digoda, gagal, perkara kecil diembatkan, itu setan. Nah, hadirin Fatimah rahimakumullah, wahai manusia, hari ini setan sudah berputus asa untuk disembah di tanah ini selama-lamanya. Tetapi bila kamu perturutkan dia, maka senanglah dia. Karena itu perihalalah agamamu itu sebaik-baiknya. Zaman itu berputar sejak Allah menciptakan langit dan bumi. Jumlah bilangan bulan menurut Tuhan ada 12 bulan, 4 bulan di dalamnya ada bulan haram atau bulan-bulan suci. Nah, hadirin khawatimah rahimakumullah. Kemudian kata Nabi, wahai manusia, sebagaimana kamu mempunyai hak atas istrimu, maka juga mempunyai hak atasmu. Jadi si istri juga punya hak atasmu. Kita punya hak atas istri punya hak atas kita. Sekiranya mereka menyempurnakan hak mereka atasmu, maka mereka juga mempunyai hak atas nafkahmu secara lahir maupun batin. Jadi kalau mereka sudah menunaikan kewajiban rumahan, ya penuhilah nafkah lahir dan batinnya. Layanilah mereka dengan baik, pergaulilah mereka dengan baik, kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, dan berlaku lemah lembutlah terhadap mereka, karena sesungguhnya mereka adalah teman dan sahabatmu yang setia, serta halal hubungan suami istri atas kalian. Dan kamu berhak melarang mereka memasukkan orang yang tidak kamu sukai ke dalam rumah. Ini masuk ranah fikih, penguatan fikih dalam rumah tangga. Kemudian kata Nabi, wahai manusia, dengarlah dengan sungguh-sungguh kata-kataku ini, sembahlah Allah dan dirikanlah salat 5 waktu dalam sehari. Berpuasalah engkau di bulan Ramadan, tunaikanlah zakat dari harta yang engkau miliki, serta tunaikan ibadah haji sekiranya engkau mampu melaksanakannya. Ketahuilah bahwa setiap muslim adalah saudara dengan derajat yang sama.
Tidak ada seorang pun yang lebih mulia dari yang lainnya kecuali dalam urusan takwa. Nah, hadirin ikhwatiman rahimakumullah, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kemudian melanjutkan pesan-pesannya. Kata Nabi Allah Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, ingatlah bahwa kamu akan menghadap Allah pada suatu hari nanti. Dan pada hari itu kamu akan dimintai pertanggungjawaban atas segala apa yang telah kamu perbuat. Karena itu waspadalah dengan jangan sampai kamu keluar dari landasan kebenaran selepas ketiadaan. Ya, nakal-nakalnya orang Islam, yang penting tidak keluar dari landasan kebenaran, yakni la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Itu landasan kebenaran. Jadi tidak boleh berpaling setelah Nabi wafat. Wahai manusia, tidak ada lagi Nabi dan Rasul selepas ketiadaanku, dan tidak akan lahir agama baru. Oleh karena itu, wahai manusia, dengarlah dengan sungguh-sungguh dan fahamilah kata-kataku yang telah kusampaikan kepadamu. Sungguh telah aku tinggalkan dua hal kepadamu, yakni Al-Quran dan Sunnah, yang sekiranya kamu berpegang teguh dan mengikuti keduanya, niscaya kamu tidak akan tersesat selama-lamanya. Ini kayak guidance ketika bicara Quran dan Sunnah. Kemudian hendaklah orang-orang yang mendengar ucapanku menyampaikan kepada orang lain yang hendaknya menyampaikan kepada orang lain. Kemudian orang lain itu pun menyampaikan kepada orang lainnya lagi. Jadi supaya jadi estafeta dakwah disampaikan kepada para sahabat yang lain. Dan terakhir kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, semoga yang terakhir lebih memahami kata-kataku ini dari mereka yang hanya sekedar mendengar dariku tanpa memahaminya. Kemudian kata Nabi, saksikanlah ya Allah bahwa aku telah sampaikan risalah ini kepada hamba-hamba. Jadi tugas kenabian memang menyampaikan, dan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tidak boleh menyembuhkan risalah. Sampai maka tidak ada hujah bagi kita untuk menyalahkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, karena Nabi sudah menyampaikan dengan sangat sempurna, sudah sangat maksimal, ya. Karena beliau telah menunaikan tugasnya dengan baik. Maka saat kita tidak mampu mengambil pilihan yang tepat, ya hak bagi Allah untuk menghukum dan menghakimi kita. Ya kalau kita hanya tidak bisa memilih pilihan yang benar, ya, antara mengikuti Nabi atau mengikuti selain Nabi, ya berhaklah Allah menghakimi kita kalau yang kita ikuti bukannya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, hadirin ikhwatiman rahimakumullah, di dalam praktek lanjutannya adalah jumroh atau jamarat di jumroh. Nah, pasca jumroh pun Nabi Allah Muhammad memberikan khutbah. Pasca jumroh pun Nabi Muhammad di tahun pada tanggal 11 Dzulhijjah itu Nabi Allah Muhammad melaksanakan jumroh. Itu Nabi Allah Muhammad pun kembali berkhutbah. Kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ya ayuhan nas, inna rabbakum wahid wa inna abakum wahid. Ala la fadla li arabiyyin ala a'jamiyyin wala li ajamiyyin ala arabiyyin wala la ahmara ala aswad wala aswada ala ahmar illa bittaqwa. Kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bahwa tidak ada kelebihan bagi orang Arab daripada orang Ajam, dan tidak ada kelebihan orang Ajam daripada orang Arab. Tidak pula yang berkulit merah atas orang yang berkulit hitam, dan tidak ada yang berkulit hitam atas yang berkulit merah. Itu nggak ada kemuliaan di situ. Yang ada itu kemuliaan adalah illa bittaqwa, kecuali dengan ketakwaan. Nah, hadirin khawatimah rahimakumullah, Nabi kembali bertanya, bukankah aku telah menyampaikan? Karena para sahabat menjawab, ya, kau telah menyampaikan. Hadirin khawatimah rahimakumullah, setelah Nabi menyampaikan itu, kemudian Nabi menambahkan, mengingatkan kembali tentang haramnya mengganggu harta, menumpahkan darah, dan mencinderi kehormatan. Lalu memerintahkan para sahabat untuk menyampaikan kepada yang tidak hadir. Beliau kemudian menetap di Mina di hari Tasyrik yang ketiga, setelah itu menuju Mekah untuk melaksanakan tawaf wada, kemudian beliau langsung berangkat menuju Madinah, dan berakhirlah prosesi haji yang beliau lakukan. Penekanan hadirin khawatimah rahimakumullah, pengulangan ucapan beliau, bukankah aku telah menyampaikan, menjadi penekanan bahwa tidak ada lagi perkara yang belum Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sampaikan. Artinya semua perkara betul-betul sudah disampaikan. Nah, itu disaksikan oleh para sahabat. Nggak ada lagi ajaran yang belum disampaikan. Seluruhnya sudah disampaikan. Nah, hadirin khawatimah rahimakumullah, sebagai tambahan poin,
Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dari pertengahan bulan Zulhijjah sampai pertengahan bulan Rabiul Awal itu sering menyampaikan nasihat dan wasiat kepada umat Islam. Sekaligus di antara masa-masa tersebut Nabi mengalami sakit yang sangat parah sampai akhirnya membuat beliau meninggal dunia. Ya wasilahnya ya. Beberapa wasiat Nabi direkam jelas oleh para sahabat yang akhirnya sampailah kepada kita hari ini. Ada beberapa wasiat yang kemudian Nabi perjelas. Pertama, tentang diksi-diksi agama kayak istilah mukmin, istilah muhajir, istilah muslim, muhsin itu apa dan siapa mereka? Apa kriterianya? Jadi mukmin itu seperti apa? Biar kemudian kita lebih mudah memahami mukmin A, mukmin B itu. Jadi lebih jelas saja memahami mukmin itu apa, muhajir itu apa, yang hijrah itu apa, dan yang muslim juga apa secara makna. Nah, hadirin khawatimah rahimakumullah, maka definisi yang Nabi sampaikan pastinya mudah difahami dan mudah disampaikan kembali kepada orang lain. Ini contoh saja, Nabi Allah Muhammad menggambarkan al-mu'min, orang yang amanah, orang yang beriman itu adalah man aminahun nasu ala amwalihim wa anfusihim, adalah orang yang bisa diamanahi oleh manusia untuk menitipkan harta dan jiwanya. Itu orang mukmin. Artinya mukmin itu orang yang bisa diamanahi. Nah, itu penekanan mukmin. Kemudian kata Nabi wal muhajir, dan orang yang hijrah, man hajarul khotoya wa dzunub, dan orang yang hijrah adalah orang yang mampu meninggalkan perkara yang salah dan mengandung dosa. Jadi nanti penekanannya kalau ingin hijrah pastikan yang ditinggalkan dosa enggak itu. Jangan sampai yang ditinggalkan tidak dosa. Karena hijrah itu tidak hanya sekedar pindah, tidak hanya sekedar berubah. Hijrah itu harus memastikan bahwa yang ditinggalkan haram, yang ditinggalkan dilarang, yang ditinggalkan mengandung dosa. Kalau mengerjakannya jadi menambah dosa dan meninggalkannya jadi tidak berbuat dosa, nah itu yang disebut dengan hijrah. Dia berhenti dari perbuatan yang mengandung dosa. Baik hadirin khawatimah rahimakumullah, kalau yang ditinggalkan bukan yang haram, bukannya mengandung dosa ya kalau ditinggalkan itu. Tapi bukan yang haram, tuh bukan juga yang mengandung dosa, maka itu tidak bisa disebut hijrah. Kalau tidak ada penekanan yang kalau dilakukan menimbulkan ya mengandung dosa, kemudian atau dilarang oleh syariat agama. Nah kalau itu sudah dipastikan yang ditinggalkan itu seperti itu, maka itu yang benar. Itulah yang kemudian disebut sebagai orang-orang yang telah hijrah. Wallahu a'lam. Jadi hijrah itu memastikan bukan hanya sekedar berubah, bukan hanya sekadar pindah, tetapi memastikan bahwa perubahannya menuju arah yang lebih baik, meninggalkan yang haram menuju yang tidak haram. Baik hadirin khotimah rahimakumullah, ana rasa itu yang dulu yang bisa disampaikan. Wallahu a'lam bishawab. Fadhal, kalau ada pertanyaan silakan. Jazakallahu khairan atas pemaparan materinya, Masya Allah, terkait wasiat-wasiat yang cukup banyak ya, misalnya di akhir-akhir itu sendiri Rasulullah di fase haji wada ya, banyak nasihat-nasihat yang artinya memastikan semua yang beliau terima wahyu dari Allah SWT sudah beliau sampaikan tanpa ada yang tertinggal sedikit pun. Mungkin jika ada yang ingin ditanyakan silakan bisa dituliskan di kolom chat. Mungkin saya ingin tanya tadi terkait satu hal yang ini tadi yang diceritakan, Umar bin Khattab sudah membaca lah gelagat ya atau isyarat-isyarat bahwasanya Rasulullah akan pergi ya meninggal ya, maksudnya meninggalkan sahabat-sahabatnya lah, meninggal dunia. Nah, tapi kalau nggak salah kan ketika fase pas Rasulullah meninggal itu justru Umar bin Khattab yang kalau nggak salah sempat nggak menerima di awal kan, maksudnya yang mengancam, cuma dia hanya Rasulullah hanya ini pergi sebentar menemui Allah, nanti akan kembali lagi kurang lebih. Maksudnya memang gagal logis, tapi kan ada akhirnya maksudnya ketika di awal apakah memang ada jeda waktu ya, itu wallahu alam ya. Tapi ketika dia mendengar isyarat seperti itu, tapi ketika menghadapi kondisi yang realnya akhirnya juga jadi nggak logis lagi gitu kan. Jadi yang stabil itu secara keyakinan memang Abu Bakar.
kan momen Nabi cerita di hadapan ini kan jadi ada gini, dari mulai pertengahan bulan Zulhijjah sampai pertengahan bulan Rabiul Awal itu kan 3 bulanan ya. 3 bulanan kan, Muharram, Safar 2 bulan penuh, Rabiul Awal setengah, Zulhijjah setengah, kan jadi 3 bulanan. Nah, selama 3 bulan itu jadi momen Nabi memberikan wasiat. Jadi kalau mau dibikin satu tema ya, tema pembahasan, judulnya adalah wasiat-wasiat Nabi yang Nabi sampaikan di 3 bulan sebelum wafat. Di 3 bulan sebelum wafat. Nah, itu kan ada beberapa khutbah Nabi, ada beberapa dialog Nabi dengan para sahabat. Misalkan ini kan peristiwa di Arafah, ya. Ini peristiwa di saat pelaksanaan ibadah haji. Tapi pasca itu ada juga Nabi cerita tentang seorang hamba yang dikasih pilihan oleh tuannya antara menikmati hasil jerih payah atau itu nggak ada yang nangis kecuali Abu Bakar. Sampai kan para sahabat berkumpul di sekitar Abu Bakar, nanya kenapa nangis itu. Kata Abu Bakar radhiyallahu an, kamu nggak tahu itu cerita Nabi yang ada hamba ditawarin 2 pilihan, terus pilihannya menikmati jerih payah atau kemudian pulang, dan si hamba itu milih pulang ketemu dengan tuannya. Kamu tahu cerita itu? Oh, tahu. Aku juga dengar dari Nabi. Nah, sampai kata Abu Bakar, itu isyarat dari Nabi bahwa Nabi akan pulang karena Nabi memilih untuk pulang ke haribaan Allah daripada menikmati hasil jerih payah. Abu Bakar nangis. Dan pemahaman ini oleh Keputus tadi. Ada terganggu. Iya, Dan Abu Bakar paham betul bahwa ini menjadi isyarat dari Nabi bahwa Nabi akan pulang, akan wafat. Maka dijaga itu oleh Abu Bakar sehingga ketika Nabi wafat, Abu Bakar sudah siap menerima kenyataan, sudah lebih ready. Nah, Umar bin Khattab juga dapat isyarat itu ketika Nabi melaksanakan khutbah Arafah itu. Kata Nabi kan, al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam madina. Itu langsung menyentak hatinya Umar. Kata Umar, wah, kalau sudah sempurna agama ini, bebas tugas dong Nabi, purna bakti. Nah, kalau Nabinya sudah bebas tugas, pulang dong kalau begitu Nabi, wafat. Wah, ini bahaya nih begitu. Sampai Umar kan nangis waktu itu. Nah, bedanya antara Abu Bakar dengan Umar, Abu Bakar mendapatkan isyarat di kesempatan yang lain, Umar bin Khattab mendapatkan isyarat pada khutbah Arafah. Kalau Abu Bakar itu stabil emosinya sampai wafatnya Nabi masih bisa menerima karena ada informasi yang tadi Abu Bakar dapatkan, isyarat yang Abu Bakar dapatkan. Tapi kalau Umar kan memang emosional, gitu. Jadi antara teori dengan prakteknya jadi berbeda. Gitu. Kalau Abu Bakar itu langsung ingat, makanya ketika Umar marah-marah, siapa yang bilang Nabi Muhammad sudah wafat akan dibunuh oleh Umar, kan hanya Abu Bakar yang bisa menenangkan. Ketika Umar lagi panas-panasnya, tangisan di mana-mana, mungkin histeris di mana-mana, ya kacaulah suasana sahabat itu karena kehilangan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka Abu Bakar yang inisiatif naik ke mimbar. Kata Abu Bakar, siapa yang menyembah Muhammad, maka sungguh ia telah wafat. Dan siapa yang menyembah Allah, Allah lah yang maha hidup dan maha menghidupkan. Itu kan pernyataan Abu Bakar. Sampai Abu Bakar membacakan surat Ali Imran ayat 144. Kata Abu Bakar radhiyallahu anhu yang membacakan ayat, kata beliau, "Wa ma Muhammadun illa rasulun qad khalat min qablihi ar-rusul. Afa immata au qutilan qalabtum ala aqabikum. Wa man yanqalib ala aqibaihi falayadurrallaha syai'an wa sajazillahu syakirin." Ketika sudah dibaca oleh Abu Bakar, Umar pun mendengarkan bacaan ini sampai kata Umar, demi Allah, seolah-olah aku belum pernah dengar ayat ini. Padahal Umar juga tahu ayat ini. Tetapi itu tadi, karena saking emosional, orang kemudian tidak lagi berpikir logik. Padahal Umar tahu, Nabi ketika di khutbah Arafah sudah ngasih isyarat. Al-yauma akmaltu tuh sudah ngasih isyarat. Tapi Umar tidak bisa mengawal itu. Ketika pas kejadian tetap aja emosional. Dan saya rasa, untuk emosional di zaman itu, saya rasa memang maklum, sangat dimaklumi. Sangat dimaklumi. Kenapa ya? Karena
betul-betul sedih kan kehilangan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, maka sikap emosional para sahabat akan tetap dimaklumi. Termasuk ya emosionalnya Umar bin Khattab radhiyallahu an. Dan memang harus ada yang lebih paham kan tentang itu. Siapa yang lebih paham? Ya Abu Bakar yang harus lebih paham. Maka Abu Bakar lah yang mengingatkan para sahabat bahwa ya memang Muhammad pasti akan wafat. Itu sudah ditegaskan oleh Al-Quran. Maka kita tidak disuruh menyembah Muhammad. Kita hanya disuruh menyembah Allah Azza wa Jalla. Maka kata Abu Bakar, siapa yang menyembah Muhammad, toh beliau sudah wafat. Dan siapa yang menyembah Allah, Allah lah yang maha hidup dan maha menghidupkan. Jadi ini sama-sama dapat informasi di waktu yang berbeda, tapi yang satu bisa mengawal informasi itu dan menjaga emosi ketika kejadian, adapun yang satu loss emosinya gitu. Jadi ya begitulah ini kan bicara kualitas hati. Antara yang satu lebih tenang, lebih bisa berpikir logis, antara yang satu yang memang agak susah untuk berpikir lebih tenang. Allah ada. Dari yang lain ada yang ditanyakan? Nggak ada, mungkin kita cukupkan. Kurang lebih tinggal satu lagi ya, terakhir ya, mungkin terkait wafatnya ya, Betul. Masya Allah. Alhamdulillah ya. Kajian rutin kita yang udah hampir lebih 2 tahun berjalan, sehingga ya mau belajar akhir-akhirnya, dan semoga banyak ibroh dari semua pelajaran, dan amin. Allah jadi sedekah jariah juga buat kita semua, karena juga memang dan juga rekaman-rekamannya insya Allah. Dan baik, untuk malam ini kan kita cukupkan saja, Ustaz. Insya Allah kita bisa ketemu lagi di berikutnya, membahas yang lanjutannya. Jazakumullah khairan kepada Ustaz Dani dan yang hadir pada malam ini. Semoga kita semua bisa mendapatkan ilmu yang bermanfaat dari apa yang sudah dipaparkan pada malam. Kita tutup dengan baca hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin, dan doa kafaratul majelis. Kafaratul majelis, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi